kebutuhan usaha, biaya kebutuhan usaha, dan contoh kebutuhan usaha. Latar belakang. Dalam proses pendirian sebuah bisnis, tentu diperlukan semua elemen yang terkait dengan operasional bisnis tersebut. Ini mencakup seperti lahan dan bangunan untuk kantor atau gudang, peralatan dan mesin yang diperlukan, persediaan bahan baku, tenaga kerja, air, dan berbagai faktor lainnya. Semua ini harus disiapkan dengan baik agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, biaya usaha merupakan jumlah uang yang dikeluarkan atau diperlukan oleh sebuah perusahaan atau usaha dalam rangka menjalankan operasionalnya. Rumusan masalah. Masalah 1. Mengapa penting untuk memahami dan menilai kebutuhan usaha dalam perencanaan bisnis, dan bagaimana perencanaan bisnis yang solid dapat membantu dalam menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana bisnis secara efektif? Masalah kedua, bagaimana proses pendirian usaha terkait dengan penyediaan kebutuhan usaha dan mengapa penting untuk menentukan harga untuk setiap komponen kebutuhan usaha? A. Pengertian kebutuhan usaha. Pentingnya kebutuhan usaha menjadi sangat mencolok karena perencanaan bisnis yang matang dan kokoh memiliki kemampuan untuk memberikan perkiraan yang sangat tepat mengenai jumlah dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan sukses rencana bisnis yang telah diatur secara terinci. Melalui perencanaan bisnis yang solid, pemilik usaha memiliki keunggulan untuk melakukan evaluasi yang teliti terhadap sejauh mana bisnis yang mereka jalankan sesuai dengan visi, strategi, dan tujuan yang telah mereka tetapkan dalam tahap perencanaan awal. Kebutuhan usaha merujuk kepada elemen-elemen yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha dari awal hingga perusahaan itu berjalan. Jenis-jenis kebutuhan usaha bervariasi tergantung pada bidang usaha perusahaan tersebut. Ini berarti bahwa jenis dan jumlah kebutuhan usaha akan berbeda antara satu bidang dengan bidang lainnya. Sebagai contoh, industri perhotelan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan usaha yang berbeda dengan industri manufaktur dan juga berbeda dengan industri pertanian coklat. Penilaian yang cermat mengenai jenis dan jumlah kebutuhan usaha sangat penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan ketika usaha hendak dijalankan. Kekurangan dapat mengakibatkan peningkatan biaya, sedangkan kelebihan bisa mengakibatkan pemborosan yang tidak diperlukan, sehingga pengeluaran biaya menjadi berlebihan. Proses pendirian sebuah usaha sangat terkait dengan penyediaan semua yang terkait dengan kebutuhan usaha, mulai dari persiapan pendirian perusahaan hingga operasionalnya. Setelah jenis-jenis kebutuhan usaha diketahui secara lengkap, langkah selanjutnya adalah menentukan harga untuk setiap komponen kebutuhan usaha. Harga yang ditetapkan untuk setiap komponen usaha harus mencerminkan harga yang berlaku di pasar. Dengan kata lain, kebutuhan usaha adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha mulai dari awal hingga usaha itu berjalan. Dengan mengetahui total kebutuhan usaha, maka juga dapat diidentifikasi kekurangan dana yang ada saat ini. Untuk mengatasi kekurangan biaya kebutuhan usaha, dapat dilakukan pencarian sumber daya dari modal internal atau sumber modal eksternal. Namun, terutama untuk usaha yang baru dimulai, seringkali sulit atau bahkan tidak memungkinkan untuk mendapatkan modal dari lembaga perbankan. B. Biaya kebutuhan usaha. Biaya usaha adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau diperlukan oleh sebuah perusahaan atau usaha dalam rangka menjalankan operasionalnya.
Biaya usaha melibatkan seluruh pengeluaran yang terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa, operasi sehari-hari, dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Biaya usaha dapat mencakup berbagai jenis pengeluaran, namun tidak terbatas pada biaya bahan baku, upah, tenaga kerja, sewa tempat, konsumsi listrik dan air, akuisisi peralatan, biaya iklan, biaya administrasi, dan beragam pengeluaran lainnya. Dalam konteks dunia bisnis, pemahaman yang mendalam tentang konsep biaya usaha memiliki peranan yang sangat penting, karena hal ini berdampak secara langsung pada profitabilitas perusahaan serta kelangsungan operasionalnya. Manajemen biaya yang efektif dan pengelolaan biaya yang baik adalah faktor kunci yang dapat membantu meningkatkan margin keuntungan. Oleh karena itu, pematangan analisis dan perencanaan biaya usaha merupakan komponen esensial dalam disiplin manajemen keuangan perusahaan. 1. Biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi mencakup pengeluaran awal yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memulai suatu usaha. Ini mencakup biaya survei lapangan, studi kelayakan, pengurusan izin-izin, pembersihan lahan, dan pengeluaran lain yang diperlukan sebelum operasional usaha dimulai. 2. Biaya pembelian aktiva tetap. Komponen biaya ini mencakup akuisisi aset-aset perusahaan yang memiliki nilai tetap. Ini termasuk pembelian tanah, pembangunan gedung, perolehan mesin-mesin atau peralatan, akuisisi kendaraan operasional, serta investasi dalam inventaris kantor seperti meja, kursi, dan komputer. Selain itu, aspek ini juga melibatkan akuisisi hak paten, lisensi, franchise, merek dagang, dan aset tak berwujud lainnya. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional merujuk pada semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang sedang berjalan. Ini mencakup biaya untuk gaji karyawan, upah, konsumsi listrik, biaya telekomunikasi, air, biaya perawatan, pembayaran pajak, premi, asuransi, aktivitas pemasaran, dan berbagai biaya operasional lainnya. Biaya operasional bisnis mencakup sejumlah kategori pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan atau usaha untuk mendukung kelangsungan operasionalnya. Beberapa kategori biaya operasional yang umumnya terjadi mencakup: A. Biaya bahan baku. Pengeluaran yang terkait dengan akuisisi bahan baku atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. B. Biaya tenaga kerja. Pembayaran yang diberikan kepada karyawan perusahaan termasuk gaji karyawan tetap, pekerja kontrak, dan pekerja lepas. C. Biaya sewa tempat. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyewa lokasi atau fasilitas operasional seperti kantor, pabrik, atau toko. D. Biaya utilitas. Biaya yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan utilitas seperti listrik, air, gas, dan komunikasi, telepon, dan internet. E. Biaya pemasaran dan promosi. Pengeluaran yang digunakan untuk aktivitas pemasaran, iklan promosi produk atau jasa, serta penelitian dasar. C. Contoh kebutuhan usaha. Berikut ini adalah sebuah contoh individu yang memiliki niat untuk mendirikan usaha dengan mempertimbangkan modal dan melakukan analisis yang matang. Nama: David, usia 35 tahun, latar belakang: David memiliki pengalaman yang luas dalam industri kuliner dan telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sebagai koki di beberapa restoran ternama di kota metropolitan. Ia memiliki pemahaman dalam tentang beragam jenis masakan serta pengalaman dalam manajemen operasional dapur restoran. A. Konsep usaha.
David memiliki konsep untuk membuka sebuah restoran yang akan fokus pada masakan lokal yang autentik dan menggunakan bahan-bahan organik. Ia bercita-cita untuk menciptakan sebuah tempat makan yang nyaman dan berwawasan lingkungan di mana para pelanggan dapat menikmati hidangan berkualitas tinggi. B. Modal awal. David telah berhasil mengumpulkan tabungan pribadi sebesar 50 juta selama beberapa tahun bekerja di industri kuliner. Selain itu, ia merencanakan untuk mengajukan pinjaman usaha sebesar 100.000 melalui bank lokal sebagai tambahan modal. Analisis usaha. A. Penelitian pasar. David telah melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi pasar bagi restoran yang mengusung konsep masakan lokal dan organik di daerahnya. Ia juga telah memahami profil pelanggan yang potensial dan menganalisis pesaing-pesaing yang telah ada. B. Pemilihan lokasi. Setelah melakukan analisis pasar, David dengan cermat memilih lokasi strategis di pusat kota yang memiliki potensi pengunjung yang tinggi. Lokasi ini juga berdekatan dengan pasar lokal yang akan menjadi sumber utama bahan baku organiknya. C. Perencanaan bisnis. David telah menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran, strategi pemasaran, dan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats. D. Pemasok dan bahan baku. Ia telah menjalin hubungan dengan para petani lokal dan pemasok bahan makan organik untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi bagi restorannya. E. Strategi pemasaran. David merancang strategi pemasaran yang holistik, termasuk kampanye iklan online, promosi melalui media sosial, serta berkolaborasi dengan platform pemesanan makanan daring. Dengan persiapan yang matang, analisis pasar yang mendalam, dan komitmen yang kuat untuk menjalankan usahanya, David membuka restorannya dengan keyakinan dan harapan untuk meraih kesuksesan di dunia kuliner. Contoh ini adalah ilustrasi nyata bagaimana seseorang dapat memulai bisnis dengan modal yang tersedia serta melakukan analisis yang matang sebelumnya. Kesimpulan, dalam konteks penjelasan mengenai definisi usaha, pentingnya pemahaman tentang kebutuhan usaha dan konsep biaya usaha yang dibahas dalam makalah ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat dipelajari. Pertama, pentingnya kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha menjadi elemen kunci dalam perencanaan bisnis. Memahami dengan baik apa saja yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dalam langkah awal yang penting dalam menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dan memastikan rencana bisnis sukses terimplementasi. 2. Variasi kebutuhan. Jenis dan jumlah kebutuhan usaha dapat sangat bervariasi tergantung pada bidang usaha perusahaan. Evaluasi yang cermat mengenai jenis dan jumlah kebutuhan usaha sangat penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan dana dalam mengelola perusahaan. 3. Komponen biaya usaha. Biaya usaha melibatkan berbagai komponen termasuk biaya reinvestasi, biaya pembelian aset tetap, biaya operasional. Manajemen biaya yang efektif adalah faktor kunci dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.